Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewangga Nur Muhammad Kurniawan, NIM 22115028. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang codingan yang sudah tertera pada modul praktikum perulangan. Oke, di sini langsung saja kita masuk ke materi percabangan C++. Perulangan atau yang sering disebut dengan looping merupakan proses yang dilakukan secara berulang-ulang. Dengan menggunakan proses perulangan, penulisan kode program dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam bahasa C++ terdapat beberapa macam struktur perulangan antara lain for, will, dan do will. Oke, kita lanjut ke latar belakang perulangan. Jika kamu diminta menampilkan tulisan selamat datang sebanyak 5 kali, apa yang kamu kerjakan? Melakukan cout selamat datang sebanyak 5 kali, seperti pada contoh ini, sebanyak 5 kali. Apakah hal ini efektif dan efisien? Di sini kita masuk ke kategori perulangan. Di sini ada selanjutnya ke kategori perulangan. Di sini kategori perulangan ada dua, yaitu can loop, you can loop. Can loop sendiri yaitu sudah diketahui jumlah perulangannya, dan you can loop belum diketahui jumlah perulangannya. Oke, untuk jenis-jenis perulangannya di sini terdapat 3 jenis perulangan, yaitu for, will, dan do will. Kita lanjut perulangan for. Untuk umum perulangan for adalah sebagai berikut. For inisialisasi, syarat, penambahan atau pengurangan, penyataan, keterangan. Inisialisasi penyataan untuk menyatakan keadaan awal dari variabel kontrol. Syarat ekspresi relasi yang menyatakan kondisi untuk keluar dari perulangan. Penambahan, pengurangan, mengatur perubahan nilai variabel kontrol. Jenis perulangan yaitu ada 3. Yang pertama for, will, dan do will. Perulangan for. Untuk bentuk perulangan for adalah sebagai berikut. For dalam kurung inisialisasi, syarat, penambahan atau pengurangan, pernyataan, keterangan. Inisialisasi sendiri yaitu pernyataan untuk menyatakan keadaan awal dari variabel kontrol. Kemudian syarat atau ekspresi relasi yang menyatakan kondisi untuk keluar dari perulangan. Yang ketiga, penambahan atau pengurangan yaitu pengatur perubahan nilai variabel kontrol. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita langsung masuk saja ke contoh codingan yang for 1. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke codingannya, yaitu di sini contoh untuk codingan yang for yang pertama. Nah, di sini seperti biasa yaitu include iostream using namespace std. Kemudian di sini ada fungsi inMain. Nah, kemudian di sini ada perulangan for. Di sini ada inisialisasi sama dengan 1, kemudian syarat lebih kecil sama dengan 5, kemudian di sini ada increment. Nah, di sini karena di sini inisialisasinya 1 dan syaratnya lebih kecil sama dengan 5, maka apakah i yang sama dengan 1 ini lebih kecil dari 5 ini. Kalau misal jawabannya true, maka nanti akan menjalankan kolom yang nomor 6 ini. Oke. Kalau sudah, kita coba langsung jalankan saja. Nah, di sini sudah benar ya. Jawabannya selamat datang yang jumlahnya itu adalah 5. Oke, kalau sudah kita langsung lanjutkan ke contoh codingan yang kedua. Oke, untuk contoh codingan yang kedua ini hampir sama dengan codingan yang pertama ini. Nah, di sini hanya yang membedakan yaitu di sini perulangan for-nya inisialisasinya 1, dan yang di sini syaratnya itu lebih kecil sama dengan 10, dan di sini increment-nya. Kemudian di sini syaratnya itu bukan selamat datang lagi. Nah, di sini syaratnya adalah ke atau nomor yang ke berapa. Nah, oke. Kalau sudah, nah ini kan tadi inisialisasinya adalah 1. Apakah inisialisasi 1 ini
lebih kecil dari 10. Nah, kalau misalnya true jawabannya, nah maka nanti kita akan menjalankan baris yang nomor 6 ini. Oke, kalau sudah kita langsung jalankan saja. Nah, di sini sudah benar ya. Nah, di sini karena ini syaratnya lebih kecil dari 10, maka di sini jumlah dari layoutnya yaitu adalah 10. Oke, kalau sudah kita langsung lanjut ke codingan yang berikutnya, contoh codingan yang berikutnya. Oke, kalau sudah kita langsung lanjut saja ke contoh for yang ketiga. Nah, di sini seperti biasa yaitu include your stream using namespace std. Kemudian di sini ada fungsi in main. Kemudian di sini in, i, n. Kemudian fungsi float, nilai, rata, jumlah sama dengan 0, kali sama dengan 1. Nah, di baris ketujuh ini diketikkan input banyak nilai sama dengan kemudian cin n. Nah, di sini perulangan for i inisialisasi sama dengan i, kemudian i syaratnya lebih kecil sama dengan n. Kemudian di sini incrementnya. Kemudian di baris nomor 11 ini diketikkan input nilai i, kemudian cin nilai, kemudian jumlah yang dilambangkan tanda plus ini sama dengan nilai, kemudian kali yang dilambangkan dengan tanda bintang di sini, tanda bintang di sini. Kemudian rata sama dengan jumlah per n. Nah, kemudian di kolom 18 sampai dengan 20 ini dijalankan cout n total nilai, kemudian n total perkalian, kemudian n rata nilai. Nah, kalau misalnya kita jalankan, di sini, semisal saya menuliskan banyak nilai di sini 1, banyak nilai yang di sini itu adalah 1, terus input nilai satunya itu adalah 2, maka di sini total nilai dari input nilai yaitu 2, terus di sini total perkaliannya adalah 2 dan nilai rata nilainya adalah 2. Nah, kalau semisal di sini input banyak nilainya saya tuliskan 3, kemudian input nilai satunya saya tuliskan 1, kemudian nilai 2-nya saya tuliskan 2, kemudian di sini input nilai i-nya saya tuliskan 3, karena di sini kan sinnya jumlah, kan ada jumlah kali dan rata. Nah, di sini kalau misalnya saya tuliskan 3, nanti total nilainya adalah di sini di cout ini total nilainya adalah 6, kemudian total perkaliannya adalah 6, kemudian rata nilainya adalah 2. Nah, oke, kalau sudah kita langsung lanjutkan ke contoh perulangan yang selanjutnya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke contoh perulangan yang selanjutnya. Nah, di sini terdapat perulangan while. Perulangan while akan terus berlanjut selama kondisinya bernilai benar atau true dan akan berhenti bila kondisinya bernilai salah. Nah, di sini contoh bentuk umum perulangan while adalah while dalam kurung syarat instruksi. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh codingan while yang pertama. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke contoh perulangan yang selanjutnya. Nah, di sini contoh perulangan yang selanjutnya yaitu perulangan while. Perulangan while akan terus berlanjut selama kondisinya bernilai benar atau true dan akan berhenti bila kondisinya bernilai salah atau false. Nah, bentuk umum perulangan while adalah while dalam kurung syarat instruksi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita langsung masuk saja ke contoh codingannya. Nah, di sini ada contoh codingan while yang nomor 1. Nah, di sini seperti biasa yaitu include your stream using namespace std. Nah, di sini ada fungsi in main, kemudian charge variabel ulangi sama dengan y.
Kemudian di sini in I sama dengan 0. Kemudian perulangan will. Di sini kondisinya kita ketikkan ulangi y. Kalau semisalkan variabel ini nilainya true, maka dia akan menjalankan cout yang nomor 10 ini. Nah, tapi kalau misalkan dia bernilai false, maka dia akan menjalankan baris yang nomor 17 ini, yang cout yang nomor 17 ini. Nah, kalau sudah, kita langsung menuju ke implementasi codingnya. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan. Kalau semisalkan nilainya true, maka dia akan terus berjalan. Nah, karena di sini tadi y-nya ulang kata variabelnya itu adalah y. Nah, maka kalau misalkan kita ketikkan y, maka dia akan terus mengulangi. Nah, tapi kalau semisalkan kita ketikkan semisalkan true t, maka dia akan selesai. Nah, karena dia selesai, maka dia menjalankan yang baris nomor 17 dan 18 ini. Nah, oke. Kalau sudah, kita lanjutkan ke perulangan yang berikutnya atau contoh yang berikutnya. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan ke perulangan yang selanjutnya. Yaitu di sini perulangan duel. Nah, di sini pada dasarnya struktur perulangan duel sama saja dengan struktur while. Hanya saja pada proses perulangan dengan while, seleksi pada while berada di atas. Sementara pada perulangan duel, seleksi berada di bawah atas perulangannya. Jadi dengan menggunakan struktur do, while sekurang-kurangnya akan menjadi 1 kali perulangan. Nah, di sini perbedaan while dengan duel. Di sini while bisa jadi tidak akan pernah dikerjakan jika syarat tidak dipenuhi. Dikarenakan sebelum instruksi dikerjakan, syarat dicek terlebih dahulu. Kemudian untuk yang duel, minimal dikerjakan 1 kali walaupun syarat tidak dipenuhi. Kemudian dikarenakan instruksi dikerjakan dahulu, baru syarat dicek untuk melanjutkan perulangan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja menuju contoh codingan duel yang nomor 1. Nah, di sini sebenarnya hampir sama dengan perulangan while. Nah, di sini seperti biasa yaitu include iostream using namespace std. Kemudian fungsi inmain, char, kemudian variabel ulangi sama dengan y, in, i sama dengan 0. Nah, di sini ada do. Nah, do ini menjalankan cout yang diketikkan apakah kamu akan mengulangi, kemudian jawab y atau t, kemudian sin variabel ulangi. Nah, di sini kemudian perulangan while. Nah, di sini perulangan while akan menjalankan cout yang nomor 16. Nah, di sini coutnya yaitu perulangan selesai, kemudian kamu mengulangi sebanyak i. Nah, ini adalah kalinya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung menuju ke implementasi codingnya. Nah, di sini sebenarnya sama ya. Kalau misalkan kita mengetikkan yang jawaban benar atau true, kalau di sini kan ulangi variabelnya y. Nah, kalau misalkan y-nya ini benar, maka dia akan menjalankan terus. Dia akan menjalankan terus menerus ya. Kalau misalnya kita ketikkan y, maka dia tidak akan berhenti sampai nanti jawaban ini beda, bukan y lagi. Tapi kalau misalkan jawabannya adalah t, maka dia akan perulangan selesai. Nah, kemudian di sini kamu mengulang sebanyak 5 kali. Nah, karena di sini y-nya adalah 5 y-nya ada 4 dan di sini t-nya ada 1, maka di sini jumlah apakah kamu mengulangi di sini ada 5. Nah, oke, kalau sudah kita langsung lanjutkan ke contoh codingan yang berikutnya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke contoh do while yang kedua. Nah, di sini contoh do while yang kedua
hampir sama. Di sini seperti biasa include IOStream using namespace std. Kemudian di sini ada fungsi in main. Kemudian I sama dengan 1. Kemudian di sini do menjalankan cout yang selamat datang. Kemudian di sini increment. Kemudian perulangan will ini I lebih kecil dari 0. Karena dia tidak menjalankan, maka nanti jawabannya akan tetap yang di atas ini. Karena di sini mempunyai I sama dengan 1 dan di sini sudah dijalankan kalau I-nya itu adalah cout selamat datang. Oke, kalau sudah kita langsung jalankan saja. Nah, di sini sudah benar. Oke, tapi kalau semisalkan ini saya ganti, semisalkan ini I sama dengan 0. Nah, di sini kan in main ini I sama dengan 1 dan bisa menjalankan cout selamat datang di sini. Dan ini di sini kan incrementnya di sini kan I plus plus ya, berarti kan di sini di will atau di perulangan willnya I sama dengan 0, berarti nanti nilainya adalah false. Nah, kalau misalkan kita jalankan, dia akan tetap sama dengan selamat datang. Hanya satu ya, selamat datang. Nah, ini karena apa? Di sini di catatan ini meskipun syaratnya bernilai salah atau false, kalau di sini kan 0, jadi kan false ya. Perulangan di do will minimal akan tetap memproses body perulangan sebanyak 1 kali. Nah, di sini kan do will-nya kan cuma 1 kali ya. Nah, di sini I-nya cuma 1 kali. Nah, dia berarti akan menjalankan cout hanya 1 kali saja. Oke, kalau sudah mungkin cukup sekian penjelasan tentang materi perulangan C++ dari saya. Bila ada kesalahan dalam saya menjelaskan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.